Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Prodi Pendidikan Ekonomi A dengan nomor NIM 187205014 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembangunan ekonomi, manfaat pembangunan ekonomi, serta kerugian pembangunan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai tugas UTS mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anisia Rahma Putri, SPD MPDE. Langsung saja, di sini ada tujuan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk kebutuhan hidup, memperluas distribusi kebutuhan pokok. Dalam pembangunan ekonomi memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata, serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya. Tujuan jangka panjang adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan bersatu. Pada tahap awal pembangunan dititik beratkan pada bidang ekonomi serta dengan harapan akan berpengaruh pada bidang lain. Selanjutnya di sini ada manfaat pembangunan ekonomi. Manfaat pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. Meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan nasional, melancarkan seluruh kegiatan perekonomian, teknologi berkembang dengan pesat, menurunkan tingkat pengangguran, mensejahterakan kehidupan masyarakat, memperbaiki dan meningkatkan pendidikan, meningkatkan tenaga ahli dan keahlian, meningkatkan SDM dan SDA, meningkatkan investor asing maupun lokal yang dapat menanam modal di Indonesia. Meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk bisa berkembang, mempunyai penghasilan yang memadai, memberdayakan kekayaan negara dengan lebih baik dan optimal. Negara menjadi tertata, kenyamanan, ketentraman terjaga. Memudahkan masyarakat dalam membangun di sekitar sektor, meningkatnya kepercayaan terhadap negara lain, melengkapi fasilitas negara, meningkatkan pendapatan per kapita. Di samping manfaat pembangunan ekonomi, terdapat pula kerugian-kerugian pembangunan ekonomi yang dapat timbul. Permasalahan dalam pembangunan ekonomi sangatlah kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi selalu berkaitan dengan aspek lain. Setiap negara dalam menjalankan pembangunan ekonomi pasti akan mengalami berbagai hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan di mana negara satu dengan negara lain sudah tentu sangat berbeda. Kerugian-kerugian yang harus ditanggung negara dan masyarakat akibat pembangunan tidaklah sedikit. Kerugian ini dapat secara materi ataupun non-materi. Secara materi, kerugian akibat pembangunan ekonomi dapat diperhitungkan sebagai biaya. Namun kerugian non-materi ini sangat sulit untuk diperhitungkan sebagai biaya. Namun demikian, kedua kerugian tersebut dapat digolongkan sebagai biaya sosial atau social cost yang harus ditanggung oleh pemerintah maupun masyarakat. Ada beberapa kerugian yang timbul akibat pembangunan ekonomi ini seperti pencemaran lingkungan. Pembangunan ekonomi di negara berkembang pada umumnya identik dengan pembangunan sektor industri. Pemahaman ini dapat dimengerti karena bagi negara berkembang untuk dapat menjadi negara maju, maka sektor industri harus dikembangkan. Persepsi ini dilatar belakangi oleh adanya negara Eropa yang notabene-nya adalah negara maju dengan sektor industri yang berkembang sangat pesat. Pembangunan industri terkait langsung dengan lingkungan. Negara berkembang yang
pada umumnya kaya akan sumber daya alam benar-benar memanfaatkan kondisi ini dengan menarik investor investor dari luar. Bagi negara berkembang yang ingin industri tersebut dapat memberi masukan bagi negara, maka sepanjang hal tersebut dapat dicapai, hal lainnya tidak dipikirkan dengan serius, seperti kerugian akibat pencemaran limbah industri, hilangnya hutan dan sebagainya. Lalu di sini ada rusaknya tatanan nilai-nilai sosial budaya. Pembangunan berarti suatu keterbukaan, keleluasan, dan menyerap berbagai nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Dengan demikian terbukanya hubungan dengan dunia internasional, maka semakin banyak nilai-nilai sosial budaya yang berinteraksi dengan nilai-nilai budaya setempat. Pergeseran ini sering terjadi dan menimbulkan permasalahan sendiri dalam masyarakat sebab nilai-nilai sosial budaya yang berasal dari luar negeri belum tentu sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Maka dalam kondisi seperti inilah terjadi benturan-benturan. Sebagai contoh, sikap hidup materialistis, individualistis adalah merupakan gaya hidup bagi masyarakat kapitalis. Bagi mereka gaya hidup seperti itu adalah hal biasa dan wajar-wajar saja. Tetapi bagi masyarakat negara sedang berkembang, tentu akan menjadi hal yang dianggap tidak wajar dan dianggap tidak sesuai dengan budayanya. Munculnya ketimpangan di berbagai bidang. Model pembangunan yang ideal adalah model pembangunan yang diikuti dengan perataan akan hasil-hasil pembangunan di segala bidang dan antar daerah. Namun pada kenyataannya, pembangunan seringkali melahirkan berbagai macam ketimpangan-ketimpangan. Munculnya berbagai ketimpangan ini tidak terlepas dari keterbatasan dana dan manajemen yang dimiliki. Namun demikian, hambatan ini sebetulnya bukanlah alasan utama untuk terjadinya ketimpangan. Penentuan skala prioritas dalam pembangunan akibat dari dana yang terbatas harus benar-benar dilakukan secara adil dan merata. Seringkali yang terjadi adalah pemilihan prioritas berdasarkan pada adanya kepentingan politik maupun pribadi. Sehingga tidaklah mengherankan apabila di negara sedang berkembang tumbuh dengan suburnya masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pembangunan antar daerah suatu wilayah. Selanjutnya di sini ada meningkatnya kaum urban. Model pembangunan yang timpang dapat menimbulkan berbagai gejolak sosial dalam masyarakat. Contoh pembangunan yang banyak berfokus di kota jelas akan menimbulkan rasa iri bagi penduduk di pedesaan. Kehidupan yang dianggap jauh lebih baik dilihat dari sisi pendapatan akan mendorong penduduk desa untuk beramai-ramai pindah ke kota yang memberi pekerjaan di kota. Oleh karena itu, tidaklah heran daerah-daerah dengan tingkat konsentrasi industri yang tinggi sudah dapat dipastikan jumlah penduduk pendatangnya jauh lebih besar daripada penduduk aslinya. Di sini ada meningkatnya pengangguran. Meningkatnya jumlah pengangguran adalah akibat langsung dari jumlah penduduk yang meningkat terus-menerus. Selain itu, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja juga dapat menimbulkan masalah pengangguran. Pada umumnya, di negara yang sedang berkembang, model pembangunan yang dijalankan lebih diarahkan pada tenaga kerja yang mempunyai skill, yaitu pada sektor industri, padahal masyarakat di negara berkembang pada umumnya merupakan masyarakat agraris. Ironisnya, sektor pertanian seringkali diabaikan dan dijauhkan dalam jangkauan pembangunan. Terjadinya pergeseran mata pencarian. Orientasi pembangunan yang menekankan pada sektor industri jelas akan menggeser peran sektor pertanian ke sektor industri dalam pendapatan nasionalnya.
Pergeseran ini secara otomatis juga dapat menggeser mata pencarian penduduk. Sebagai contoh, pekerjaan semula petani kemudian beralih menjadi buruh industri atau sebagai buruh pada proyek-proyek pembangunan di kota. Pergeseran ini dapat terjadi secara paksa atau sukarela. Pergeseran yang terjadi secara paksa, misalnya pelebaran jalan yang mengenai sawah-sawah atau pembangunan real estate. Sedangkan pergeseran yang terjadi secara sukarela lebih dikarenakan keinginan untuk memperbaiki pendapatan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses di sini ada pembangunan berkelanjutan, yang mana pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Menurut laporan Brundtland dari PBB pada tahun 1987, pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari bahasa Inggris Sustainable Development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Demikian, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.